memaknai cinta tanah air dalam beragam cara, termasuk cara yang tadi. Menyalakan Indonesia lewat beragam cara dan tidak perlu muluk-muluk tapi bisa dilakukan dari sekarang dalam kapasitas apapun. Kapasitas apa misalnya? Apa-apa yang bisa dilakukan real, konkret untuk oleh anak muda untuk memaknai dan melihat Indonesia secara lebih utuh. Kak Fuadi. Anak muda itu punya waktu, punya energi, punya peluang. Manfaatkan semuanya dengan habis-habisan. Bangun diri kita menjadi manusia terbaik. Kalau setiap orang membangun dirinya menjadi manusia terbaik, akan terjadilah kelompok-kelompok terbaik. Yang mudah-mudahan nanti itulah yang mengangkat negara kita menjadi yang terbaik. Jadi gunakan sebaik-baiknya kesempatan teman-teman. Waktu tidak akan kembali, gunakan sebaik-baiknya. Nah, untuk apa digunakan? Sesuai dengan passion. Dari mana teman-teman tahu passionnya? Explore, coba ini, coba itu. Suatu kita akan ketemu dan ketika teman-teman menemukan sebuah passion, hidup itu akan sangat indah. Kita melakukan sebuah pekerjaan dengan riang gembira, dengan sepenuh hati dan biasanya kualitasnya top quality, kualitas terbaik. Menulis juga penting. Nah, ini khusus ya, buat kan banyak santri di sini ya. Selama ini kan kita belajar ayat pertama itu apa? Iqra, bacalah. Menurut saya salah satu kekuatan setelah membaca adalah uktub, tulislah. Dan ini yang kita suka lupa. Padahal pengalaman saya, menulis itu lebih kuat daripada peluru. Peluru kalau ditembakkan, kena orang mungkin meninggal, orang mungkin luka, orang mungkin sakit. Kekuatan peluru mematikan. Tapi kekuatan tulisan menghidupkan. Teman-teman cobalah menulis dan tulisan itu dibaca oleh orang akan hidup. Dan tulisan tidak akan mati. Omongan itu teman-teman kayak tsunami yang besarnya luar biasa. Sampai di pantai dia jadi buih dan hilang. Tulisan kalau dituliskan dia akan melintas batas waktu. Dia akan jadi amal jariah kita insya Allah. Oke. Jadi teman-teman menulislah, niatkan menulis 1 buku minimal seumur hidup. Tidak termasuk buku tabungan, buku nikah, dan buku yang lain-lain ya. Menulislah sebuah buku. Gus Nadir, pesan terakhir apa untuk anak muda? Anak muda tidak boleh reaktif. Anak muda harus kreatif. Sekarang ini di Indonesia tingkat literasi kita cukup rendah. Yang tinggi itu tingkat emosi kita. Sensi, ya, gampang mencaci maki, gampang kemudian tersinggung. Ya. Karena itu keluar dari zona nyaman, kreatif, penuhi tantangan dari Syekh Fuadi ini. Ya. Dan tadi saya ngobrol di backstage bahwa Syekh Fuadi ini menunggu ada santri salaf yang menulis cerita seperti yang dia tulis tentang Gontor. Di sini ada pesantren Lirboyo, ada pesantren Peloso, ada pesantren Al-Amin. Ya. Ayo ditulis cerita-cerita kisah-kisah menarik tentang perjalanan di pesantren. Pesantren modern sudah dimulai, pesantren salaf kita tunggu cerita-ceritanya. Karena kita harus kreatif, kita tidak boleh reaktif dan kita harus menembus zona nyaman. Saya kira itu Mbak Nana. Menteri Pemuda dan Olahraga, Mas Imam, pesan terakhir untuk anak muda. Saya berpesan untuk diri saya untuk melaksanakan perintah Ustadz Fuadi tadi. Untuk menulis perjalanan saya selama ini. Itu pertama. Yang kedua, saya tertarik dengan video tentang Yohanes Gama dari Belu. Ketika saya panggil ke kantor, saya tanya kenapa Anda memberanikan diri mengorbankan jiwa raga hanya untuk memanjat tiang bendera. Dia katakan, saya tidak takut jatuh, saya tidak takut tidak diberi terima kasih, tapi saya takut kalau bendera merah putih ini tidak berkibar di tiang tertinggi. Nah karenanya pesan saya kepada sahabat-sahabatku semua, bercita-citalah setinggi langit. Kalau toh jatuh akan ditemani bintang-bintang. Saya juga belum puas sebagai menteri. Saya masih punya cita-cita setelah jadi menteri. Maksudnya presiden. Di atas presiden.
Apa yang di atas presiden? Khairun nas anfa'uhum linnas. Terima kasih Mbak Nana. Kasih tepuk tangan, terima kasih Mas Imam. Ya, Ibu Hovifah tersayang, apa pesannya? saya ingin meneruskan, dulu sering sekali Gus Dur pesan ke saya. Karena terlalu banyak orang-orang NU yang ingin dirinya seperti Gus Dur. Lalu Gus Dur bilang begini, be yourself and do the best. Maka kepada kalian semua, be yourself and do the best. Jangan punya pikiran dan perilaku karitatif. Jadilah diri kita sendiri, lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan dong untuk seluruh narasumber. Bu Hovifah Indar Parawansa, Mas Imam Nahrawi, Gus Nadir, dan Ahmad Fuadi. Terima kasih banyak. Melihat Indonesia dari sudut pandang pinggiran, niscaya menyodorkan beragamnya pemahaman. Terkadang memang harus agak menjauh sedikit supaya kita bisa mendapatkan perspektif. Memahami segala dari kacamata berbeda, berjalan dengan mengenakan sepatu sesama. Dari sana ragam percakapan bisa dilakukan, tak diperlukan menutup-nutupi perbedaan. Jika semua serba seragam belaka, buat apa kita saling bertatap muka? Keindahan Indonesia bukanlah semata keadaan, melainkan proses panjang yang tak boleh terhentikan. Dijaga tangan-tangan yang tak sungkan berkeringat, tanganmu, tanganku, tangan kita yang bersemangat. Yang enggan saling memahami silahkan menepi. Kami ingin Indonesia yang berseri dan abadi. Terima kasih Kediri.